Cahaya sore menembus jendela tinggi, menyinari debu yang beterbangan di ruang tamu mewah itu. Arini duduk tegak di sofa bludru, tangannya saling menggenggam. Di hadapannya, Notaris Bima membuka amplop tebal berstempel merah. Di samping Bima, duduk Rendra, kolega terdekat mendiang suaminya dengan ekspresi yang terlalu tenang. Arini merasa hatinya berat, bukan karena warisan, tapi karena kekosongan yang ditinggalkan Bram. Dengan ini, seluruh aset properti perusahaan, kepemilikan saham mayoritas, dan rekening pribadi Tuan Bramantiano diserahkan penuh kepada Tuan Rendra. Arini menegang, ia merasakan darahnya surut. Itu saja. Tidak ada bagian untuknya, istri yang menemani Bram sejak nol. Ia menoleh perlahan ke arah Rendra. Pria itu menunduk, tapi Arini menangkap kilatan kepuasan di sudut bibirnya. Sebelum ceritanya dimulai, jika kisah-kisah seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, beri aku 1 like dan subscribe agar cerita yang sering dipendam dalam rumah tangga tidak lagi harus disimpan sendirian. Tuliskan juga di kolom komentar pendapat teman-teman tentang cerita ini. Kamar kerja Bram berbau tembakau dan kertas tua. Arini menyentuh meja kayu jati yang biasa dipakai suaminya. Keputusan Bram meninggalkannya tanpa apa-apa terasa seperti penghinaan terakhir. Bukan uangnya yang ia butuhkan, tapi pengakuan atas pengorbanan 15 tahun pernikahan mereka. Apakah cinta mereka hanya kebohongan? Arini menggeser laci-laci. Di laci tersembunyi yang hanya mereka berdua tahu, ia menemukan sebuah pena Parker edisi terbatas. Pena kesayangan Bram yang selalu ia gunakan untuk menandatangani dokumen penting. Bram? Kenapa? Ia memegang pena itu, terasa dingin dan berat. Matanya tertuju pada kaligrafi tanda tangan Bram yang tertera pada surat wasiat yang dibiarkan Bima di meja. Ia ingat betul bagaimana detail coretan Bram ketika marah, senang, atau terburu-buru. Tanda tangan di wasiat itu terlalu sempurna, terlalu kaku. Sita, mengenakan kacamata tebal, meneliti dokumen wasiat di bawah mikroskop cahaya. Ruangan lab kecil itu dipenuhi bau zat kimia. Arini mondar-mandir dengan gelisah. Intinya Ran, ini sangat meyakinkan, tapi ada satu titik anomali di huruf B yang hanya muncul saat Bram sangat tertekan atau menggunakan jenis pulpen yang salah. Dan ini, Sita menunjuk ke layar monitor yang menampilkan pembesaran tanda tangan. Tidak ada getaran halus, terlalu mulus. Ini ditiru oleh tangan yang sangat terlatih. Maksudmu itu palsu? Palsu, tapi kelas tinggi. Dan ada hal lain. Tinta yang digunakan, ini adalah tinta khusus dari pena Parker edisi 2005. Hanya beberapa orang di Indonesia yang punya persediaan tinta ini. Siapa yang punya akses ke pena itu? Jantung Arini mencelos. Hanya Rendra yang pernah meminjam pena itu saat Bram sakit parah, tepat di minggu penandatanganan wasiat. Arini duduk di meja kerjanya yang kini kosong, menyalakan laptop. Ia menghubungi pengacara barunya yang ia yakini bersih dan berani. Arini meminta pengacara itu mengatur pertemuan darurat dengan Rendra, mengklaim bahwa ia baru saja menemukan catatan tambahan dari Bram yang menyebutkan kode akses brankas lain. Arini, pada dirinya sendiri. Kau mencintai uang lebih dari yang kau cintai temanmu Rendra. Dan sekarang, uang itu akan menjadi jeratmu. Arini merancang sebuah dokumen, membuat sampulnya terlihat tua dan otentik. Dia tidak akan membiarkan kebohongan ini merusak warisan suaminya, dan yang lebih penting, merusak ingatan akan cintanya yang tulus. Ini bukan hanya tentang keadilan, ini tentang membersihkan nama Bram dan jiwanya sendiri. Rendra melangkah masuk dengan setelan jas mahal, memeluk Arini dengan canggung. Ia berusaha terlihat berduka, tapi Arini melihat keteganan di rahangnya. Sebuah kamera tersembunyi berkedip kecil di balik vas bunga. Malam itu, hanya ada mereka berdua. Arini, aku sangat menyesal soal wasiat itu. Bram memang sedikit aneh di akhir hayatnya, tapi sebagai teman, aku janji akan menjagamu. Terima kasih, Rendra. Tapi aku tidak butuh dijaga. Aku hanya butuh tahu kebenaran. Pengacaraku bilang, catatan yang kutemukan itu mengarah pada brankas di gudang, di mana Bram menyimpan berkas lama. Mungkin itu wasiat yang lebih awal. Arini sengaja meninggalkan kunci brankas palsu di atas meja kecil dekat pintu keluar, seolah-olah dia lupa menyimpannya. Rendra tidak melewatkan detail itu. Matanya terpaku pada kunci kuningan itu. Pukul 1 dini hari. Arini mengintip dari lantai atas. Lampu di lantai bawah padam.
Tapi ia mendengar langkah kaki yang sangat pelan menuju sayap timur rumah. Rendra mengira ia aman. Ia mengambil kunci dan bergerak cepat, seolah-olah ia sudah akrab dengan seluk-beluk rumah itu. Arini turun perlahan, mengenakan jubah sutra hitam. Ia tidak merasa takut, hanya dingin. Rasa sakit pengkhianatan telah berubah menjadi fokus yang tajam. Ia mengikuti Rendra dari kejauhan, menuju pintu gudang tua yang jarang dibuka. Suara klik berangkas menggema di keheningan gudang yang berdebu. Rendra menarik keluar wasiat kedua palsu, wajahnya menyeringai lega. Ia merobeknya menjadi serpihan kecil dan melemparkannya ke lantai. Tiba-tiba, lampu gudang menyala, menyilaukan mata Rendra. Merobek kertas kosong terasa menyenangkan, Rendra? Rendra membeku. Wajahnya pucat pasi, menatap Arini yang berdiri di ambang pintu. Tangannya bersedekap, aura kekuasaan terpancar darinya. Arini, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Oh, aku tahu persis apa yang kupikirkan. Kau datang ke rumah ini berpura-pura berduka hanya untuk menghancurkan bukti yang bahkan tidak ada. Semua ini terekam, Rendra. Setiap langkahmu, setiap kebohongan yang kau ucapkan. Sialan, kau tidak akan pernah mengerti. Bram berjanji, dia akan memberikannya padaku. Aku yang membantunya membangun perusahaan ini, bukan kau. Kau hanya hiasan, Arini. Ketika Bram mulai sakit dan menulis wasiat itu, aku hanya memberinya sedikit bantuan di bagian tanda tangan. Dia terlalu lemah untuk menahan pena itu. Air mata menggenang di mata Arini, bukan karena takut atau marah, tapi karena rasa jijik. Bukan saja Rendra mengkhianati suaminya, tapi ia telah memanfaatkan kelemahan Bram. Pena itu, Rendra, kau menggunakan pena kesayangannya. Pena yang dia berikan padaku saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Tinta khususnya. Kau pikir aku tidak akan tahu? Arini mengangkat tangannya, dan dua pengawal muncul dari bayangan. Rendra mencoba melarikan diri, tapi terlambat. Ruang rapat notaris terasa dingin. Arini duduk berhadapan dengan Rendra dan notaris Bima. Kali ini, Rendra tidak lagi sombong, hanya terlihat lelah. Arini meletakkan amplop tebal berisi laporan forensik tanda tangan dan transkrip rekaman. Ini adalah bukti forensik yang menunjukkan wasiat yang Anda bacakan adalah palsu. Dan ini adalah rekaman pengakuan Tuan Rendra. Saya sudah berikan salinannya kepada kejaksaan. Bima, sang notaris, terlihat syok dan ketakutan. Rendra hanya menatap kosong ke lantai. Harapannya pupus. Arini tidak berteriak atau menangis. Ia berbicara dengan suara mantap, membiarkan fakta yang berbicara. Suami saya tidak akan pernah meninggalkan saya seperti itu. Dan saya akan memastikan keadilan ditegakkan, bukan hanya untuk warisan, tetapi untuk kehormatan cinta yang telah dikhianati. Sirene sayup-sayup terdengar dari kejauhan saat Rendra diangkut. Arini duduk di balkon, memandang langit Jakarta yang mendung. Ia telah memenangkan perusahaan, ia telah memenangkan aset, dan ia telah memenangkan keadilan. Tapi ia merasa seolah-olah ia kehilangan sisa-sisa terakhir dari Bram. Bukan pengkhianatan Rendra yang paling menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa ia harus berjuang begitu keras untuk membuktikan bahwa ia dicintai. Wasiat asli, yang sekarang ditemukan di laci Bram yang lebih aman, membuktikan bahwa Bram memang menyerahkan 80% asetnya kepada Arini. Ia tersenyum getir. Keadilan ditegakkan, tetapi kepercayaan sudah mati. 1 tahun berlalu. Nama Bramantio Corp kini dipimpin oleh Arini. Ia mengenakan setelan bisnis yang tegas. Rambutnya dipotong lebih pendek. Ia berdiri di kantor suaminya yang kini menjadi kantornya. Ruangan itu telah diubah, tidak lagi berbau tembakau, tetapi berbau kesuksesan yang dingin dan bersih. Ia melihat ke bawah, ke jalanan kota yang sibuk. Ia tidak lagi mencari cinta di warisan suaminya, tetapi mencari validasi dalam pekerjaannya. Ia mengambil pena Parker lama itu dari lacinya, bukan lagi sebagai kenang-kenangan patah hati, tetapi sebagai simbol awal dari pertempuran yang ia menangkan seorang diri. Arini tersenyum kecil. Kau tidak menghancurkan aku, Rendra. Kau hanya membuat aku menjadi diri yang seharusnya aku takut untuk menjadi. Ruang rapat kaca di lantai teratas sunyi. Hanya suara ketukan pena Arini di atas meja mahoni yang terdengar. Di sekelilingnya, wajah-wajah para direksi tua terlihat tegang. Hadi,
Kepala keuangan yang loyal pada sistem lama berdeham. Nyonya Arini, rencana restrukturisasi ini terlalu radikal. Kita berisiko kehilangan klien lama. Tuan Bramantyo selalu konservatif. Mungkin Anda terlalu terburu-buru? Arini mengangkat pandangannya. Matanya setajam kaca yang memantulkan cakrawala kota. Ia tidak lagi Arini yang rapuh. Tuan Hadi, Anda berbicara tentang sistem yang memungkinkan penipuan warisan selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi. Risiko terbesar adalah stagnasi. Bramantyo Corp kini dipimpin oleh visi baru yang berorientasi pada masa depan, bukan kenangan masa lalu. Jika Anda tidak bisa beradaptasi, silahkan ajukan surat pengunduran diri Anda hari ini juga. Sore itu, Arini menerima telepon dari pengacara barunya, David. Ada masalah. Rival lama perusahaan, Sinergi Utama, yang dipimpin oleh seorang baron bisnis yang dikenal licik bernama Prasetyo, mulai melakukan akuisisi agresif terhadap saham-saham kecil Bramantyo Corp. Mereka mencium darah, Bu. Mereka pikir perusahaan ini masih belum stabil setelah skandal Rendra, lator David. Arini menyalakan layar komputernya, melihat grafik saham yang mulai goyah. Ini bukan hanya tentang warisan, ini adalah perang korporat. Arini tersenyum tipis. Rasa takut yang dulu ia rasakan kini telah digantikan oleh kegembiraan berburu. Rendra mungkin mengajarinya cara bertarung, tetapi Prasetyo akan mengajarinya cara menang. Arini berjalan ke jendela, mengambil nafas dalam-dalam. Untuk menghentikan Prasetyo, ia harus melakukan langkah yang mustahil, menjual cabang properti inti perusahaan, sesuatu yang sangat dipegang teguh oleh Bram, untuk mendapatkan likuiditas besar guna mempertahankan saham mayoritas. Itu adalah pengkhianatan terhadap filosofi Bram, tetapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan inti dari Bramantyo Corp. Ia memegang pena Parker di tangannya, bukan untuk menandatangani wasiat cinta, melainkan kontrak bisnis yang keras. Aku akan menyelamatkan apa yang telah kau bangun, Bram, tapi dengan caraku sendiri, gumamnya. Lalu menghubungi David. Jual properti di Kemang, sekarang. Arini duduk di mejanya. Kantornya diselimuti cahaya bumbulan yang dingin. David, pengacaranya, meletakkan berkas tebal di hadapannya. Tertulis, Akta Jual Beli Properti Utama Kemang. David terlihat ragu. Bu Arini, ini adalah aset terbesar Tuan Bramantyo. Yakin Anda ingin melanjutkan? Ini akan memberikan Prasetyo amunisi. Dia bisa mengklaim Anda merusak visi perusahaan. Arini mengambil pena Parker yang tadi ia pegang. Pena itu terasa seperti besi dingin. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat Bram yang selalu berkata bahwa properti adalah jangkar Bramantyo Corp. David, jangkar hanya berguna jika badai sudah reda. Saat ini, kita butuh mesin pendorong. Berikan aku pena itu. Arini membuka mata. Ketegasan menggantikan keraguan. Ia menandatangani dokumen itu dengan satu coletan tegas, memutuskan tali kekang masa lalu demi menyelamatkan masa depan. Keesokan paginya, Arini mengadakan konferensi pers mendadak di lobi gedung utama. Prasetyo menonton dari layar TV di kantornya, senyum licik di wajahnya. Dia baru saja menerima laporan bahwa saham kecil Bramantyo Corp sudah mencapai batas akuisisi agresif. Tiba-tiba, Arini mengumumkan penjualan Kemang dan likuiditas yang dihasilkan. Uang hasil penjualan aset Kemang akan kami gunakan untuk melakukan buyback saham besar-besaran hari ini juga. Kami bukan hanya stabil, kami lebih liquid dari sebelumnya. Setiap usaha Tuan Prasetyo untuk mengambil alih akan disambut dengan kekuatan modal yang tak terbatas. Kamera menyorot wajah Prasetyo di layar. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut dan marah. Di podium, Arini tampak seperti panglima perang yang baru saja memenangkan pertempuran penting. Malam hari, David mengirimkan pesan singkat. Akuisisi Sinergi Utama gagal total. Prasetyo mundur. Arini berdiri di puncak gedungnya. Lampu kota berkelip di bawahnya, seperti permata yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menyelamatkan perusahaan, tetapi dengan mengorbankan filosofi yang diyakini suaminya. Ia berjalan ke meja, mengambil bingkai foto Bram. Aku mencintaimu, Bram, tapi kau terlalu lembut dalam bisnis. Aku harus menjadi monster agar warisanmu tetap hidup. Ia meletakkan kembali foto itu, lalu mengambil pulpen Parker. Ia tidak lagi melihat pena itu sebagai jembatan ke Bram, tetapi sebagai senjata barunya. Ia menekan tombol intercom, memanggil asistennya. Siapkan pertemuan dengan direksi. Kita akan membahas rencana ekspansi ke luar negeri. Sekarang waktunya menyerang.
bukan bertahan. Ruang rapat direksi telah didominasi oleh Arini. Papan presentasi digital menampilkan peta Asia Tenggara dengan titik-titik merah agresif menandai target ekspansi. Arini, mengenakan blazer yang memancarkan kekuasaan, mengetuk meja. Kita akan mengambil alih PT Surya Jaya. Mereka kecil, tapi punya infrastruktur logistik yang vital di Singapura. Saya ingin tawaran yang tidak bisa mereka tolak diluncurkan besok pagi. Ini bukan negosiasi, ini akuisisi agresif. Para direksi baru, yang semuanya lebih muda dan haus akan perubahan, saling pandang. Mereka melihat ketegasan mutlak dalam diri Arini. Seorang direksi muda bernama Maya mengangguk. Dana likuiditas dari penjualan kemang sudah siap, Bu. Kita bisa menutup Surya Jaya tanpa pinjaman. Arini tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bagus. Saya ingin pengambil alihan ini menjadi peringatan bagi siapapun yang meragukan kekuasaan Bramantio Corp yang baru. Di tengah malam, Arini kembali ke kantornya yang luas. Keheningan itu mencekik. Ia mengeluarkan bingkai foto Bram sekali lagi, membandingkan tatapan lembut suaminya dengan refleksi dirinya sendiri di kaca jendela. Arini yang dulu mencintai puisi dan ketenangan, kini berubah menjadi ahli strategi tanpa emosi. Pena Parker yang selalu menjadi jimatnya, kini ia putar di antara jemarinya. Ia membuka laci, mengambil salinan akta jual beli kemang yang sudah ditandatanganinya. Coretan tegas itu adalah titik baliknya. Apakah kau akan bangga, Bram? Atau kau akan menganggapku pengkhianat lain? Ia meletakkan dokumen itu di atas foto Bram, seperti menantang hantu suaminya. Keputusan ini telah menyelamatkan perusahaan, tetapi ia tahu bahwa ia telah membunuh bagian dari dirinya yang Bram cintai. David, pengacara andalannya, muncul pagi-pagi sekali di kantor Arini. Wajahnya muram. Bu Arini, ada masalah di Singapura. Proses perizinan untuk Surya Jaya tiba-tiba dihentikan oleh otoritas regulasi bisnis setempat, mengutip alasan birokrasi yang sangat spesifik dan belum pernah ada sebelumnya. Arini menyandarkan punggung ke kursi, merasakan hawa dingin familiar dari musuh yang bergerak dalam bayangan. Siapa di baliknya, David? David menelan ludah. Prasetyo. Dia tidak menyerah, Bu. Dia menggunakan koneksi lamanya dengan pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan, menekan mereka untuk menciptakan hambatan regulasi lintas batas. Dia tidak bisa memenangkan saham, jadi dia mencoba memblokir kita di tingkat global. Arini tersenyum. Kali ini senyum berbahaya. Dia mencoba bermain catur 3 dimensi. Katakan padanya, David. Bramantio Corp tidak lagi bermain di papan yang sama. Hubungi koneksi kita di kedutaan besar. Jika dia bermain politik, kita akan bermain diplomasi tingkat tinggi. Ruangan kedutaan besar di Jakarta hening dan formal. Arini, mengenakan setelan jas abu-abu yang memancarkan otoritas, duduk di hadapan Konsul Jenderal Singapura untuk Indonesia, Bapak Lim. David duduk di sampingnya, gugup. Arini tidak membuang waktu untuk basa-basi. Bapak Konsul, hambatan birokrasi yang tiba-tiba ini bukan sekadar ketidakberesan. Ini adalah sabotase terencana oleh pihak rival, Prasetyo, yang mencoba menghentikan ekspansi sehat. Kami memiliki bukti bahwa koneksi Prasetyo menekan otoritas regulasi dengan klaim palsu. Jika Singapura ingin menarik investasi besar dan bersih dari Indonesia, penting untuk menunjukkan bahwa proses regulasi bebas dari pengaruh kepentingan pribadi. Arini meletakkan berkas ringkas berisi semua detail penipuan Prasetyo, termasuk rekaman tidak langsung yang disiapkan David. Konsul Jenderal Lim, seorang pria paruh baya yang tenang, meneliti Arini. Nyonya Arini, ini adalah klaim yang sangat serius. Arini balas menatapnya tanpa gentar. Dan kami siap membuktikannya di hadapan pengadilan arbitrase internasional jika perlu. Tapi saya yakin, penyelesaian diplomatik akan lebih cepat dan lebih baik bagi reputasi kedua negara. Di kantornya yang dipenuhi asap rokok, Prasetyo melemparkan gelas kristal ke dinding. Berita buruk datang dari Singapura. Otoritas regulasi membatalkan penangguhan izin Surya Jaya, mengutip interferensi pihak ketiga yang tidak etis. Arini telah menang di tingkat diplomatik. Sialan perempuan itu. Dia menjual aset suaminya untuk menyelamatkan perusahaan dan sekarang dia menggunakan koneksi politik, teriak Prasetyo kepada asistennya. Kemarahan Prasetyo berubah menjadi kalkulasi dingin. Dia tidak bisa lagi menyerang dari luar, dia harus merusak dari dalam. Dia membuka laptopnya, menghubungi beberapa pemegang saham minoritas lama yang masih loyal pada filosofi konservatif Bram.
Saatnya mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Bisiknya, senyum tipis, lebih berbahaya dari amarahnya, kembali ke wajahnya. Tujuannya, menggulingkan Arini dengan klaim bahwa penjualan kemang telah merusak visi Bramantio Corp. Arini menerima laporan tentang manuver Prasetyo untuk RUPSLB saat ia sedang meninjau cetak biru kantor pusat baru Suryajaya di Singapura. David menelepon, suaranya tegang. Prasetyo menuntut voting, Bu. Dia akan menggunakan sentimentalitas tentang kemang untuk membalikkan para pemegang saham kecil. Arini mematikan presentasi digital itu. Dia berjalan ke jendela kantornya, memandang ke kejauhan. Kelelahan jelas terasa, tetapi tekadnya membara. Perang ini tidak akan pernah berakhir. Ia mengambil pena Parker dan menelusuri garis akta jual beli kemang yang ia simpan. Dia telah membunuh filosofi suaminya demi bertahan, dan sekarang dia harus menghadapi kritik atas pembunuhan itu. David, siapkan tim komunikasi krisis. Kumpulkan semua laporan keuntungan pasca likuidasi kemang. Kita tidak akan bertarung dengan emosi, kita akan bertarung dengan angka. Dan Prasetyo akan melihat betapa brutalnya saya bisa menggunakan warisan Bramantio. Arini menyatakan, suaranya sekuat baja. Arini dan David, bersama tim penasehat keuangan, termasuk Maya, direksi muda, berkumpul di ruang rapat dengan meja kaca transparan. Di layar proyektor besar, grafik-grafik pertumbuhan tajam pasca penjualan kemang terpampang jelas. Arini, mengenakan kacamata baca, menunjuk ke titik lonjakan profit dengan ujung pena Parkernya. Fokuskan pada narasi ini. Kemang adalah aset yang menua dan menghambat pertumbuhan. Kita tidak membunuh visi Bram. Kita menyelamatkan jantung Bramantio Corp. Kita harus menanggapi setiap serangan emosional Prasetyo dengan fakta bahwa perusahaan ini sekarang bernilai 3 kali lipat dari setahun yang lalu, murni berkat langkah radikal itu. David, meskipun yakin dengan data, tetap khawatir. Prasetyo akan menyebut Anda monster yang membakar jembatan. Dia akan menggunakan sentimentalitas di surat kabar. Arini melepas kacamatanya, menatap David dengan tatapan dingin yang tajam. Narasi kita adalah kesuksesan. Biarkan mereka memanggilku monster. Monster adalah apa yang dibutuhkan pasar saat ini untuk bertahan. Ruang UPSLB dipenuhi oleh lebih dari 100 pemegang saham, tua dan muda, menciptakan suasana tegang. Prasetyo berdiri di podium, wajahnya dihiasi kesedihan palsu saat ia berpidato. Saya bukan melawan Nyonya Arini, saya melawan pengkhianatan terhadap visi almarhum Tuan Bramantio. Properti Kemang adalah jiwa perusahaan. Menjualnya sama saja dengan menjual nama baik kita. Beberapa pemegang saham konservatif berbisik setuju. Kemudian giliran Arini. Dia berjalan ke podium tanpa catatan, mengenakan setelan bisnis yang elegan. Dia tidak membahas Bram, ia menatap langsung ke kerumunan. Saya tidak akan berbicara tentang sentimentalitas, saya akan berbicara tentang uang. Arini memberi isyarat kepada Maya yang memproyeksikan laporan keuangan yang sangat rinci di layar besar di belakangnya. Dalam 6 bulan setelah likuidasi Kemang, nilai saham kita naik 150%. Dividen Anda yang stagnan selama 3 tahun kini berlipat ganda. Tuan Prasetyo ingin Anda memilih emosi daripada kekayaan Anda. Pilihlah dengan bijak. Keheningan memenuhi ruangan, para pemegang saham mulai menimbang sentimen melawan angka di rekening bank mereka. Hasil voting diumumkan. Arini tetap menjadi CEO dengan dukungan 75% suara, sebuah kemenangan telak yang membungkam kritik Prasetyo. Prasetyo meninggalkan ruangan, wajahnya dipenuhi kekalahan yang pahit. Arini tidak beranjak dari kursinya di kantornya yang luas, jauh setelah semua orang pergi. Dia mengambil pena Parker dari meja. Kemenangan ini terasa pahit. Dia telah menggunakan angka untuk memenangkan pertempuran emosional, sebuah taktik yang akan dibenci Bram. Dia berjalan ke jendela, melihat pantulan dirinya, seorang wanita berkuasa yang kini hampir tidak bisa dikenali oleh dirinya yang dulu. Dia menyentuh pena itu ke jendela kaca dingin yang menghadap cakrawala kota. Aku memenangkan warisanmu, Bram, tapi aku membayar harga yang mahal untuknya, bisiknya. Dia menghela napas panjang, kemudian berbalik ke meja. Kekalahan emosi itu dikunci rapat di balik ketegasan barunya. Pena itu diletakkan di samping papan nama barunya. Perang korporat berikutnya menanti. Minggu setelah URPSLB, Arini memerintahkan kantornya dirombak total. Karpet Persia yang tebal diganti dengan lantai beton poles, dan meja kayu jati diganti dengan meja kaca minimalis. Semua peninggalan Bram disingkirkan, kecuali satu, pena Parker itu.
Saat dia merapikan lacinya, David masuk, membawa sebuah buku catatan kulit yang tampak mahal. "Hadiah kecil, Bu, untuk mencatat visi baru," kata David. Arini mengambilnya. Buku itu terasa berat. David berdeham. Prasetyo sujud kalah, tapi pasar tidak pernah memaafkan perubahan radikal. Ada pemain bayangan di pasar modal yang menunggu perusahaan Anda menunjukkan kerentanan. Mereka tidak akan menyerang dengan sentimentalitas, tapi dengan perhitungan dingin. Anda telah menjadi monster yang mereka butuhkan untuk melawan Bu Arini. Arini mengangguk. Dia tahu, menjadi ratu di papan catur ini berarti selalu waspada terhadap pembunuh yang lebih baik. Arini terbang ke Singapura untuk menyelesaikan penandatanganan akuisisi Suryajaya. Ruang pertemuan di kantor pusat Suryajaya terasa asing. Di hadapannya duduk Tanoto, CEO lama Suryajaya, seorang pria tua yang sinis, yang terlihat jelas tidak senang karena harus menjual perusahaannya kepada Arini. Ketika Arini mulai membahas detail integrasi, Tanoto menyela. "Nyonya Arini, dengan segala hormat, pengalaman Anda di bidang logistik internasional ini baru seumur jagung. Apakah Anda yakin tidak ingin menyerahkan detail operasional kepada orang yang lebih berpengalaman?" Arini meletakkan pena Parker di atas meja. Bunyi klik yang keras menarik perhatian semua orang. "Tuan Tanoto, saya mungkin baru di bidang logistik, tapi dalam 1 tahun terakhir, saya telah memenangkan perang hukum, menggulingkan pengkhianat, dan menaikkan nilai perusahaan saya 150%, sambil memblokir serangan rival licik di 2 negara. Pengalaman saya sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan apa yang saya inginkan, tanpa kompromi. Tanda tangani dokumen ini, atau saya akan meluncurkan penawaran publik yang lebih agresif besok pagi. Pilihan ada di tangan Anda." Setelah kesepakatan itu ditutup, Arini meninggalkan kerumunan perayaan di kantor baru dan berjalan menuju dermaga pelabuhan Singapura. Udara malam yang lembab membawa bau garam dan minyak. Kontainer-kontainer raksasa menjulang di sekitarnya. Merah, biru, hijau. Simbol perdagangan global yang tak kenal lelah. Ini adalah wilayah barunya, jauh dari ruang tamu Beludru dan kenangan Bram. Ia berdiri di tepi air, menatap kapal kargo yang berlayar perlahan menuju Cakrawala. Di tangan kanannya, ia memegang pena Parker itu. Ia tidak lagi merasakan dinginnya besi, tetapi hanya kekuatan yang disalurkannya. Pengkhianatan Bram dan Rendra telah memaksanya menjadi penguasa baru. Seorang yang tidak akan pernah lagi bergantung pada cinta yang rapuh. Kembali di Jakarta, Arini duduk di kursi CEO-nya. Ia memanggil asistennya dan meminta papan nama meja lamanya yang bertuliskan Bramantio CEO dikeluarkan dari penyimpanan. Ketika papan nama marmer itu diletakkan di mejanya, ia mengambil pena Parker. Ia tidak merobek dokumen atau menandatangani kontrak, melainkan memanggil pengukir perusahaan. Keesokan paginya, papan nama baru diletakkan di meja minimalis itu. Bukan Brabantio Corp, melainkan A. Wiryawan, CEO. Arini Wiryawan. Menggunakan nama belakangnya sendiri, sebuah penegasan identitas baru. Dia menyentuh ukiran nama itu. Senyum kecil, hampir kejam, muncul di wajahnya. Dia telah memenangkan warisan suaminya, tetapi sekarang, dia sedang membangun kerajaannya sendiri. Pagi hari yang cerah di kantor A. Wiryawan. Lantai beton poles memantulkan cahaya matahari, menciptakan suasana yang dingin. Arini sedang meninjau laporan mingguan di tabletnya ketika David masuk tanpa mengetuk. Wajahnya sepucat kertas putih. "Bu Arini, ada masalah besar di pasar modal. Serangan besar-besaran. Bukan URPSLB atau kabar burung. Ini serangan finansial yang dingin dan terorganisir. Saham kita jatuh 10% dalam 30 menit terakhir." Arini meletakkan tabletnya. Tatapannya tajam. "Siapa? Prasetyo tidak punya daya tembak seperti ini." David menelan ludah, mengacu pada layar monitor yang menunjukkan grafik saham yang anjlok tajam. "Sebuah entitas baru, Bu. Ascendant Capital. Mereka melakukan short selling masif, menargetkan kita di waktu paling rentan. Pemain bayangan yang saya sebutkan itu nyata." Di ruang rapat kaca, Maya dan David memproyeksikan diagram kompleks kepemilikan Ascendant Capital. Semua garis kepemilikan mengarah pada serangkaian perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman dan Swiss. "Tidak ada wajah, Bu, hanya uang dan algoritma," jelas Maya, direktur muda itu, mengetuk layar. "Mereka tidak ingin mengambil alih perusahaan kita secara penuh. Mereka ingin memaksa likuidasi aset cepat untuk menutupi short mereka. Mereka tahu kita baru saja menjual Kemang, dan mereka berpikir likuiditas kita terbatas." Arini menyentuh pena Parker di mejanya. Hawa dingin dari logam itu menenangkan sarafnya. Mereka melakukan perhitungan berdasarkan Arini yang lama.
Taktik mereka bagus, tapi mereka tidak menghitung satu hal. Akuisisi Suryajaya baru saja memberi kita kontrol atas jaringan logistik vital. Kita harus menyerang kelemahan mereka yang tidak terlihat. Pukul 23.00, lampu kota Jakarta berkedip di luar jendela. Arini masih di kantor, hanya ditemani cangkir kopi dingin. Dia sudah mengidentifikasi titik lemah Ascendant, kepemilikan mayoritas di sebuah perusahaan pelayaran kecil namun penting di Vietnam, yang sangat bergantung pada logistik regional yang kini dikuasai Bramantio Corp melalui Suryajaya. Arini menelpon David. Kita tidak akan menstabilkan saham, kita akan memindahkan medan pertempuran. Luncurkan penawaran tender untuk perusahaan pelayaran Vietnam itu. Harga premium 40%. Ini akan menguras kas Ascendant, memaksa mereka menutupi short mereka untuk melindungi aset inti mereka. David terdiam di ujung telepon. Bu, itu akan sangat mahal dan sangat berisiko. Arini memejamkan mata sejenak, lalu membuka mata, senyum tipis terukir di bibirnya. Resiko adalah mata uang yang harus kita bayar untuk membuktikan bahwa A. Wiryawan tidak bisa dirobohkan. Lakukan sekarang. Hari kemudian, pasar bereaksi sesuai harapan. Ascendant Capital, yang terpojok dan terancam kehilangan aset intinya di Vietnam, dipaksa membeli kembali saham Bramantio Corp secara panik untuk menstabilkan diri, menyebabkan harga saham melambung tinggi. Serangan itu berakhir. Arini berdiri di kantornya, menatap papan nama A. Wiryawan, CEO. Dia telah memenangkan perang korporat paling dingin dan kejam, tanpa sentimen atau keadilan, hanya dengan perhitungan. Dia meraih pena Parker, memegangnya. Rasanya tidak lagi seperti senjata suaminya, tetapi seperti mahkota dingin kekuasaan yang ia kenakan sendiri. Kemenangan itu lengkap, tetapi saat ia memandang ke cakrawala yang luas, ia menyadari tidak ada lagi ruang untuk cinta Bramantio di kerajaan yang telah ia ciptakan. Ia telah menjadi A. Wiryawan seutuhnya. 6 bulan berlalu. Arini, yang kini dijuluki The Iron Lady of Jakarta oleh media bisnis, menerima penghargaan CEO of the Year di sebuah acara gala yang mewah. Ia mengenakan gaun malam yang dirancang khusus dan berjalan di atas karpet merah, dikelilingi oleh decak kagum para baron bisnis yang dulu meremehkannya. Di tengah riuh tepuk tangan, ia menyelinap ke toilet VIP yang sunyi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Matanya tajam, tidak ada kehangatan. Ia meraih Parker penanya yang ia selipkan di clutch-nya dan memegangnya erat. Kemenangan ini terasa seperti kehampaan. Dia menyelamatkan warisan Bram, tetapi dia tidak lagi mengenali wanita yang melihatnya kembali dari cermin. Kekuatan ini adalah tahta yang dingin. Kembali di kantornya yang minimalis dan dingin, David datang dengan setumpuk berkas bertanda Final Forensic Audit Legacy Systems. David terlihat tidak nyaman. Bu Arini, kami sudah membersihkan semua jejak Rendra, tapi ada satu anomali terakhir dari sistem keuangan lama Bram yang baru muncul setelah kami mengintegrasikan AI baru. Ini bukan uang tunai atau saham. Ini adalah dompet digital terenkripsi, sebuah akun kripto yang tersembunyi. Jumlahnya lebih besar dari valuasi seluruh Bramantio Corp. Arini terdiam. Pena Parker berhenti berputar di jemarinya. Bram tidak hanya meninggalkan wasiat yang jujur, ia meninggalkan bom waktu finansial. Kode aksesnya? Tanya Arini. Suaranya pelan dan terkontrol. David menunjuk ke berkas. Hanya satu kata. Kami menduga itu nama panggilan yang dia berikan kepada Anda di masa lalu. Arini membawa laptop tua Bram ke rumah. Ia duduk di ruang kerja Bram yang telah lama ia tinggalkan, hanya diterangi oleh cahaya layar. Di layar itu, muncul kolom sandi untuk dompet kripto. Arini mencoba nama panggilan lucu yang dulu sering Bram gunakan. Bulan, jantungku, kopi pagi. Semua gagal. Air matanya menetes pelan. Dia mencoba yang terakhir, yang paling pribadi, yang Bram ucapkan saat melamarnya. Sutera hitam. Layar berkedip dan akses terbuka. Dia menatap angka-angka fantastis yang terpampang di layar. Ini adalah kebebasan mutlak. Kekuatan yang melampaui segala ancaman korporat. Tapi untuk mengaktifkannya, ia harus membuang kenangan terakhir akan kelembutan Bram. Arini kembali ke kantor A. Wiryawan, di meja kaca minimalisnya. Dia membuka buku catatan kulit baru pemberian David. Dia mengambil pena Parker, dan dengan coretan tegas yang sama saat dia menandatangani penjualan kemang, dia menuliskan sandi, sutra hitam. Dia tidak lagi ragu.
Dia telah memilih kekuasaan. Dia memanggil asistennya untuk membawa pemantik rokok. Di tempat sampah logam di sudut ruangan, dia membakar buku catatan itu. Sandi terakhir kelembutan Bram lenyap dalam asap. Sambil melihat asap itu naik, ia mentransfer aset kripto, mengintegrasikannya ke dalam struktur perusahaan baru. Dunia tidak akan lagi mengenal Bramantio Corp. Hanya ada Awiryawan, entitas absolut yang dibangun di atas abu cinta dan pengkhianatan. Pena Parker itu kini menjadi artefak dari dirinya yang lama, sebuah mahkota dari baja dingin.